teman-teman, ketemu lagi di video kali ini ya. Sekarang kita lagi perjalanan menuju Nepal Van Java. Nah, ini tuh sebenarnya video yang kita buat ini untuk bisa dijadiin referensi ya nanti kalau misalkan mau menuju Nepal Van Java, khususnya jalur Kali Angkrik ke Nepal Van Javanya. Karena kebanyakan banyak yang ragu nih mau naik, kira-kira kayak gimana sih kondisi jalannya, nanjaknya seberapa sih, terus aman apa enggak. Nah, semoga aja dengan video kali ini kita bisa jadi tahu gambaran ya jalannya seperti apa. Nah, ini perlu kalian ketahui dulu nih, kalau misalnya mau ke Nepal Van Java, di set dulu lokasinya. Awalnya mau ke pasar Kali Angkrik dulu, atau patokannya di SDN Temanggung. Nah, ketiknya di Google Maps seperti itu ya, jadi biar nggak kesasar. Nah, nanti ada di videonya ditunjukin nih. Ini masih di Jalan Raya Kali Angkriknya. Disimak terus kawan-kawan. Jadi biar lebih jelas. Nah, ini kelihatan ini SDN Temanggungnya. Dari sini baru kita belok kanan. Nah, ini kita masuk ke Jalan Kali Angkrik 2. Nah, ini udah satu jalan aja nih menuju ke Nepal Van Java. Dari sini kalau mau ngeset titik lokasi lagi di Google Map, itu bisa diketik ini langsung Nepal Van Java aja. Jadi itu udah ke parkirannya Nepal Van Javanya. Nah, seperti yang terlihat ya teman-teman, jalannya emang dari awal masuk sampai ke dalam itu ya cuma segini nih. Jadi ya mungkin kira-kira 2,5 meter kali ya, 2,5 meter dibagi dua jalur. Jadi cukup ngepres kalau misalkan harus press sama kendaraan yang dari arah berlawanan. Terus juga minim penerangan juga iya, tapi aspalnya sih bagus ya seingat saya. Ini perjalanan di Juli 2025 ya teman-teman, jadi masih bisa dijadiin patokan banget untuk di tahun inilah paling tidak. Penerangannya juga minim, terus juga rambu-rambu lalu lintasnya juga minim, jalanannya agak sempit. Jadi ya dipastiin aja kendaraannya dalam kondisi yang fit. Terus lampu ya, khususnya kalau misalkan mau lewat sini malam atau pagi-pagi banget, itu pastiin juga terang ya. Klakson juga tuh kalau misalkan siang, kayaknya butuh deh. Nah, ini jalannya kalau dari titik depan ke atas itu sekitar 6 kilo ya kurang lebih. Tadi yang dari belokan setelah SDN Temanggung tadi, masuk dari situ sampai parkiran kalau nggak salah sih sekitar 6 km ya. Dan itu full nanjak. Tapi ya aman sih. Cuman ada beberapa tanjakan nanti spotnya memang termasuk tinggi dan panjang. Jadi ya butuh konsentrasi juga, dan juga butuh juga ya mungkin cara berkendara juga ya. Nah, nanti dari video ini bisa kita jadiin bayangan ya. Jadi khususnya buat teman-teman yang mau ke Nepal Van Java tapi masih ragu. Kayak gimana kondisi jalannya. Nah, ini bisa dijelasin. Nah, ini saya pas ke atas itu, wah kebetulan ada truk nih di depan. Nah, ini bakal lama banget kalau nungguin dia, tapi mau nyusul juga sempit. Jadi saya klakson sekali.
Ya minimal biar dia tahu, oh ada mobil mau mau nyusul, sehingga dia kayaknya ngasih jalan ya. Tapi sempit banget sih emang ini. Ya gitulah kalau kita ada di belakang truk, kayaknya kalau tanjakan kayaknya lebih bahaya ya. Makanya kalau nggak kita susul atau kita jaga jarak. Nah ini buat informasi tambahan juga buat teman-teman juga. Ini seingat saya setelah masuk tadi pertama sampai dengan nanti di atas itu kayaknya pemakaian persneling, saya kan pakai mobil manual ya, sorry, baru infoin ya. Pakai mobil manual Evalia, Nissan Evalia. Nah itu dari pertama masuk sampai dengan atas itu kayaknya pemakaian gigi persneling cuma sampai 3 deh. 3 itu juga agak jarang sih. Mainnya kebanyakan di 2. Ya karena kontur jalannya emang menanjak sih ya. Tapi pemandangannya emang cakep banget sih. Ini saya berkendara di jam setengah 7 pagi ya kurang lebih. Itu lagi cerah-cerahnya. Tapi sebenarnya ini agak mendung sih. Ya gitulah kalau di gunung, apa namanya, cuacanya sering berganti-ganti ya. Nah ini juga kayak gini juga nih. Kalau kita tahu di depan jauh, wah bakal nanjakannya agak panjang, memang butuh anjang-anjang sih. Jadi memanfaatkan momentum ya. Ya kadang saya juga pakai teknik yang gini nih, agak zigzag kanan kiri buat bantu aja, bantu bantu momentumnya. Keuntungannya kalau naik di pagi-pagi itu begini sih, apa namanya? eh, Masih jarang papasan sama mobil dari lawan arah karena kan masih pagi ya. Kalau nggak salah nanti ada 2 tanjakan yang seingat saya yang panjang dan curam ya. Nggak curam sih, landai tapi panjang. Nah, nanti setelah tanjakan yang panjang yang pertama itu kalau nggak salah nanti ada kayak semacam pos bayangan gitu ya. Pos bayangan yang banyak, ya lumayan lumayan juga banyak tukang ojek. Nanti kita diteriakin tuh, parkir kiri, parkir kiri, parkir kiri gitu. Nah itu buat yang nggak tahu pasti langsung refleks langsung parkir ke kiri karena sebelah kiri ada lahan parkirnya. Nah yang neriakin itu sebelah kanan kita. Nah itu teman-teman jangan langsung parkir ya kalau bisa. Maksud saya karena sebenarnya itu adalah pos bayangan dan bukan pos resmi. Ya mereka juga nyaring tamu juga sih, maksudnya untuk parkir di situ terus kemudian mereka antarkan ke wisata-wisata di sini. Nah, tapi jaraknya masih cukup jauh dari dusun butuhnya. Kita kan tujuannya kan Nepal Van Java, dusun butuh ya. Nah itu emang benar-benar perkampungan dusun sih, dusun butuh Nepal Van Java. Nah makanya kalau emang nggak mau parkir di situ lebih baik sih langsung ke atas aja. Jadi nanti biar tahu dulu deh spotnya di mana. Nah ini tanjakannya agak curam nih di sini juga nih. Kalau nggak salah sih setelah tanjakan panjang pertama, cuman yang mana saya lupa juga sih. Kayaknya nanti di depan ini deh kalau nggak salah.
ini kayaknya nih. Nah ini ojeknya sebelah kanan, nah sebelah kiri ada lahan parkir itu. Nah ini lurus aja ini, jangan berhenti deh. Karena ini sebenarnya depan tuh tanjakannya panjang banget ini. Jadi harus butuh ancang-ancang. Dari ojeknya dia lebih mahal karena nggak resmi. Nah jadi teman-teman jadi punya bayangan kan. Sebenarnya aspalnya sih bagus, untungnya aspalnya bagus. Jadinya ya walaupun lambat gitu ya kayak kayak sekarang nih, tapi masih tetap bisa bergerak karena aspalnya mendukung. Nah juga berbagi aja sih kalau saya, kalau misalkan tanjakannya curam lalu mengharuskan kita di gigi satu ya untuk yang manual. Itu sih kalau bisa, kalau ngelihat ke depannya masih panjang dan harus butuh gigi satu kayaknya ditahan aja teman-teman. Jadi ditahan, jangan dinaikin juga gasnya. Jadi ditahan di RPM tertentu, di kecepatan tertentu yang kira-kira mesin juga nggak terlalu ngeraung ya. Kasihan juga soalnya kalau misalkan kita injak gas lalu kita paksain oper kedua, percuma soalnya akan balik lagi ke gigi satu. Jadi lebih baik bertahan di gigi satu tapi juga RPM yang normal aja lah 2500, dan itu stabil aja, udah segitu aja yang penting naik. Yang dihindarin itu kalau lagi posisi tanjakan curam gigi satu lalu kita oper ke gigi dua, kalau gigi duanya nggak kuat kan kita oper ke gigi satu lagi nih. Lah kalau misalkan emang momentumnya pas ganti gigi dua ke gigi satu lagi mobil sempat berhenti, nah itu agak repot tuh teman-teman. Jadi dari dua pilihan itu ya mending saya tahan aja sih di gigi satu dengan RPM ya di 2500 aja, apa-apalah kalau orang Jawa bilang kan alon-alon asal kelakon ya. Nah emang ini teknik kayak gitu kayaknya butuh banget di dua tanjakan curam ini nih. Yang pertama nanti ada lagi di depan, nah di depan itu tanjakan yang panjang kedua itu tanjakan terakhir yang setelah tanjakan tersebut ya sampai di dusun butuh Nepal Vanjavanya. Ya jadi kurang lebih seperti inilah gambarannya teman-teman. Tapi emang aman kok kalau menurut saya. Ya setelah tahu kayak gini, kalaupun misalkan saya harus mau ngejar malam lewat sini juga mungkin berani kayaknya. Karena ya waktu itu kan belum tahu juga saya. Makanya saya lebih prefer untuk paling tidak naik ke sininya pagi deh. Udah terang. Karena emang sebenarnya kalau di spot view di kaki gunung ini kayaknya emang lebih baik pagi-pagi deh teman-teman. Kemarin dapat masukan juga sih dari tukang-tukang ojeknya nanti di atas itu ya. Jam setengah 6 tuh harus sudah mulai berangkat ke spot eh, yang dituju gitu. Kalau cerah ya. Karena itu cuacanya benar-benar cepat berubah. Cerah nih. Oke, kita jalan. Tiba-tiba sampai sana ada mendung dikit aja. Kabut. Aduh, di sana kan yang prioritasnya soalnya pemandangan ya. Nah, ini tanjakan yang terakhir ini teman-teman. Nah, setelah tanjakan ini kita udah mulai masuk ke dusun butuhnya. Tapi ini panjang banget emang tanjakan ini. Nah, nanti kalau udah sampai di ujungnya itu jangan salah teman-teman, untuk parkir mobil tuh nanti beloknya ke kiri ya.
Karena kalau yang ke kanan itu khusus untuk parkiran motor. Jadi untuk mobil itu diarahinnya itu belok ke kiri, nanti ada kantong parkir di sebelah kanan. Setelah belok kiri tadi. Ya kalau bawa motor sih bisa langsung ke kanan sih. Nah, nanti di kantong parkir mobilnya itu kita saat udah parkir mobil, nah di situ udah ada pos penjagaan ojek yang mengantarkan kita ke tempat-tempat wisata yang kita tuju tuh, ya, Terasering, Negeri Sayur, sama Nepal Van Java. Jadi nggak usah khawatir saat kita parkir Berhenti, start, nggak apa-apa. itu di situ ada gardu pos ojek resminya. Dan biayanya juga di situ udah tertera semuanya sih, tergantung paket yang mau diambil. Jadi ya aman kok. Jadi nggak ada calo-calo, ya kesannya bagus lah emang. Pengelolaannya bagus. Nah ini udah mulai kelihatan tuh teman-teman nih. Itu kalau dilihat dari sini tuh parkir mobilnya itu ada sisi sebelah kiri tuh ada bangunan-bangunan tingkat itu tuh ada kayak penginapan Janji Hati. Janji hati ya. Nah itu di sebelah itu tuh parkir mobilnya. Jadi nanti kita masuk ke sini kayak dibuat satu arah gitu. Kalau udah masuk sini takutnya sulit kan ya kalau misalnya jadiin dua arah. Nah ini satu arah ke atas. Di depan nanti kita muter ke sisi yang sebelah kiri yang tadi kita lihat itu. Jalurnya lewat sini, jadi satu arah, mobilnya arahnya sama semuanya. Iya ini tanjakan terakhir. Nggak lama juga sih naik kalau kurang lebih kalau di pintu belokan itu. Nah ini tuh ke kanan parkir motor ya. Nah ini kita ke kiri. Nah ini udah topnya udah selesai nih tanjakannya. Udah aman nih mobil. Ya, Masuk dari tadi belokan yang SDN Temanggung itu kurang lebih 15 menitan lah, 15 menitan ya betul. 15 sampai 20 lah ya. Ya tergantung ke bawah. cara nyetir dan kondisi jalannya. Kita sudah di atas deh. Nah, ini kita udah ada di sisi sebelah kiri dari tadi kita nanjak itu, guys. Jadi Janji hati ini ada terpisah penginapan. parkiran mobil sama motor. Nah, ini saya di hari biasa sih, jadinya makanya kelihatannya jadi nggak begitu rame. Nah, ini depan ini penginapan Janji Hati nih. Jadi kalau yang mau nginep dulu sehari sebelumnya ya di sini. Nah, itu sebelah kanan tuh parkiran. Kita masuk parkiran sebelah sini. Nah, ternyata di dalam kan juga jam segini ya, kurang lebih jam 7 kurang itu udah banyak mobil. Nah, ini ternyata mobil-mobil tamu yang nginep, teman-teman. Oke, begitu aja virtual jalan-jalan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang emang pengen tahu ya dan ragu tadinya kalau naik ke Nepal Van Java itu kondisinya gimana, kuat apa enggak, jalannya rusak atau enggak. Nah ini videonya semoga bermanfaat ya. Eh, Sekali lagi terima kasih, mohon dukungannya di subscribe, komen lah. Kalau itu kita ngobrol-ngobrolnya tanya-tanya lewat komen aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.